Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesehatan. Tak lupa juga kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah membawa kita dari alam kegelapan hingga alam yang terang benderang seperti saat ini. Baik, saya Cahya Kamila selaku moderator dari kelompok 8 dengan judul materi resensi. Untuk lebih lanjutnya dipersilahkan kepada pemateri. Saya akan menjelaskan tentang materi makalah saya kelompok 8, yaitu resensi. Pengertian resensi. Secara umum, resensi merupakan kegiatan memberikan ulasan sekaligus evaluasi terhadap suatu karya. Karya yang dapat diresensi sangat beragam, seperti film, buku, karya seni, hingga produk teknologi, sesuai dengan kualitas karya yang dicermati. Goris Kerak, tahun 1994, halaman 274, mendefinisikan resensi sebagai suatu tulisan atau ulasan mengenai nilai sebuah karya atau buku. Sementara itu, Yus Rusyana tahun 1996 halaman 1 menyatakan bahwa resensi adalah tulisan mengenai buku pengetahuan, sastra, kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang berisi ikhtisar, gambaran, penjelasan, serta penilaian terhadap buku tersebut. Dalam meresensi sebuah karya, terdapat satu hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu resensi harus dilakukan secara seimbang dan proporsional. Artinya, resensi tidak boleh hanya menyoroti satu sisi saja, baik hanya kelebihan maupun kekurangan karya yang diulas. Tujuan utama penulisan resensi adalah mendorong pembaca agar tertarik membaca secara langsung karya yang diulas. Oleh karena itu, tidak tepat apabila suatu resensi justru membuat pembaca menjadi enggan atau kehilangan minat untuk membaca buku yang diresensi. Secara khusus, resensi berfungsi sebagai media penghubung antar penulis dan pembaca. Melalui resensi dapat menyampaikan berbagai tanggapan, kritik, maupun saran perbaikan kepada penulis dan penerbit, yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi untuk penerbitan edisi berikutnya. Secara khusus, perlu ditegaskan bahwa pertimbangan yang dibuat oleh seorang resensi dapat mencakup 3 aspek penting, yaitu tujuan atau keinginan pengarang, kebutuhan pembaca, serta substansi atau materi dari karya yang diresensi. Dalam praktiknya, keinginan atau gagasan pengarang tidak selalu tersampaikan secara eksplisit dalam karya yang ditulisnya. Unsur seperti idealisme, filosofi, dan paradigma penulis seringkali tidak tampak secara jelas. Oleh karena itu, seorang resensi harus mampu memahami dan menafsirkan karya dengan baik agar dapat menjelaskan pengarang dan karyanya secara menyeluruh. Selain itu, resensi juga perlu memperhatikan kebutuhan pembaca. Resensi yang disusun dengan jelas, objektif, dan mendalam akan membantu pembaca apakah ingin membeli, membaca, atau tidak memilih karya tersebut. Dengan resensi yang disusun secara cermat, kepentingan pembaca dan penulis dapat terpenuhi. Oleh karena itu, resensi perlu menyampaikan inti atau pokok isi karya secara jujur, jelas, dan mudah dipahami. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam prinsip resensi. Dalam membuat resensi, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu yang pertama, bahasa yang digunakan harus tegas, jelas, tajam, dan akurat. Yang dimana bahasa yang jelas merupakan bahasa yang disampaikan secara langsung atau tidak berbelit-belit. Bahasa yang jelas adalah bahasa yang menunjukkan sikap dan penilaian seorang resensi secara pribadi. Bahasa yang tajam berarti penilaian yang menunjukkan rasa mendalam, fokus, dan menyentuh inti personal. Data yang akurat berarti menuntut resensi menggunakan data yang fakta. Yang kedua adalah pilihan kata yang baik, tepat, dan tidak kontatif. Berarti menggunakan kata yang baku, yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang mewakili makna secara akurat. Format dan isi resensi harus disesuaikan dengan motivasi dan minat pembaca. Dan yang keempat, objektif, seimbang, dan proporsional dalam menyampaikan
pertimbangan terhadap buku atau hasil karya. Selanjutnya, unsur-unsur resensi. Dalam membuat resensi atau meresensi satu karya, dapat dipertimbangkan beberapa unsur sebagai berikut. Pertama, estetika perwajahan karya yang sedang diresensi, latar belakang penulisan dan pengalaman penulis, tema dan judul dikaitkan dengan minat pembaca, penyajian dan sistematika karya yang sedang diresensi, deskripsi teknis buku atau karya yang sedang diresensi, jenis buku apa yang sedang diresensi, keunggulan buku atau karya yang sedang diresensi, kelemahan buku atau karya yang sedang diresensi. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 8 dengan judul materi resensi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.